lagi bersama saya Ahmad Ihsan. Di sini kita akan membahas mengenai perkiraan secara kuantitatif transpirasi daun yang dorsiventral pada kedua permukaan daun. Transpirasi sendiri merupakan proses hilangnya air dalam bentuk uap air melalui stomata, lubang kutikula, dan lentisel, yang mana 80% air ini hilang melewati stomata. Berdasarkan letak posisi daun dari permukaan tanah, daun sendiri dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu dorsiventral dan yang kedua isobilateral. Dorsiventral sendiri yaitu yang mana kedua permukaan daun, bagian atas dan bagian bawahnya itu berbeda. Contohnya pada tanaman cabai. Isobilateral merupakan daun yang mana permukaan atas dan bawahnya itu sama. Contohnya itu pada tanaman kaktus dan lidah buaya. Oke, langsung aja kita coba lakukan praktek ini menggunakan tanaman cabai sesuai judul praktikum kita. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan yaitu ada silotip bening, ada kutek bening, dan tentunya tanaman cabai itu sendiri. Adapun langkah yang pertama yaitu kita pilih dahulu dua buah daun yang berdekatan dengan kualitas yang paling baik di antara daun-daun yang lainnya. Setelah itu kita bersihkan permukaan atas dan bawah pada masing-masing daun yang sudah kita pilih tadi. Hal ini bertujuan agar proses yang kita lakukan nanti berjalan dengan baik. Selanjutnya kita beri kutek pada masing-masing permukaan daun. Daun pertama yaitu kita oleskan di bagian atasnya saja. Kita oleskan di tengah-tengahnya, di tulang daunnya. Cukup bagian atasnya saja. Dan untuk daun yang kedua kita oleskan juga, namun di bagian bawah daunnya. Posisinya sama, tepat pada tulang daunnya. Oleskan secara tipis saja, tidak perlu tebal-tebal. Setelah kedua daun tersebut kita oleskan menggunakan kutek, lalu kita diamkan, kita tunggu selama sekitar 2 hari. Setelah 2 hari, daun yang telah kita lapisi oleh kutek tadi kita tempelkan menggunakan silotip bening. Penggunaan silotip bening sendiri yaitu untuk mengangkat kutek yang ada pada daun tadi. Nah, begini setelah dilapisi oleh kutek selama 2 hari. Lalu untuk yang bagian permukaan bawah daun yang kita olesi menggunakan kutek, kita lakukan juga dengan cara yang sama, yaitu kita tempelkan isolasi bening tadi pada bagian bawah daunnya. Karena yang diberikan kutek bagian bawah daunnya.
Oke, kita lakukan juga dengan cara yang sama. Kita tempelkan selotipnya, lalu kita tarik secara perlahan untuk mengangkat kutek yang ada pada daun. Untuk yang sebelah kiri itu daun yang di permukaan bawah, dan yang sebelah kanan daun yang di permukaan atas yang diberikan kutek. Oke, setelah 2 hari tanaman yang telah kita beri kutek tadi lalu kita tempelkan menggunakan selotip. Tujuan pemberian selotip ini yaitu untuk mengangkat kembali kutek yang telah dioleskan ke daun tadi, untuk melihat apakah ada stomata pada daun tersebut. Namun setelah 2 hari terjadi kerusakan pada daun yang kita oleskan menggunakan kutek tadi. Hal ini mungkin karena bahan kimia yang ada pada kutek itu sendiri merusak jaringan-jaringan yang ada pada daun cabai tersebut. Dan juga setelah kita amati secara kasat mata, kita nggak bisa melihat stomata yang ada pada daun tersebut karena ukuran stomata itu sangat kecil. Jadi kita harus menggunakan mikroskop agar kita dapat melihat stomata tersebut dengan jelas. Namun karena keterbatasan alat dan di saat pandemi sekarang ini, jadi begitulah. Sekian praktikum kita pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.